Halo pemirsa semua, selamat sore dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Fadli Rahman Wahidi, pada podcast Nusa Talks. Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu dari nilai-nilai dasar ASN atau Core Values Berakhlak, yaitu adaptif. Ya, tentu nilai adaptif ini nilai yang penting ya. Salah satu nilai yang penting dari berakhlak, dari 7 nilai-nilai dasar, nilai adaptif ini tidak kalah penting karena nilai adaptif merupakan kemampuan kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, budaya kerja, kebijakan, dan tantangan baru. Tentu dengan tantangan baru atau dinamika baru yang kita hadapi di masyarakat ataupun di dunia kerja. Ya, pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di hadapan kita para narasumber kita dari peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek tahun 2026, angkatan 38 kelompok 2 yang merupakan dosen dan tenaga pendidik. Ya, di sini telah hadir Mas Pendra Dwi Ramadan, Mbak Perlisa Panisda, Mbak Dina, dan Mbak Epi Irawati Saragi. Ya, nanti mungkin perkenalannya langsung saja dari Bapak Ibu Bapak Ibu yang sudah hadir sebagai narasumber. Nanti perkenalkan diri. Ya, saya hanya menyampaikan sedikit ya perkenalan. Nanti bisa disampaikan perkenalan diri dari para Bapak dan Ibu narasumber. Ya, adaptif tentu ini poin kita adaptif. Nah, langsung saja ya kita buka pertanyaan kita pertama terkait dengan apa sih adaptif. Nah, kita minta minta pandangan coba kita tes dulu sama Ibu atau Mbak ya. Karena di sini uh, ini para dosen-dosen muda, tenaga-tenaga pendidik muda di Kemendikbudristek tentu dari berbagai wilayah ya. Ya kita coba dari Ibu Epi Irawati atau Mbak Epi ya, terkait dengan apa sih nilai adaptif itu. Ya, mungkin ada pandangan. Ya, silakan Mbak Epi. Iya, terima kasih Mas moderator pembukaan yang sangat luar biasa. Salam kenal juga buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Eh, saya Evi Rawanti Borosaragi, saya berasal dari Kota Medan, tetapi saya saat ini bertugas di Universitas Samratulangi, tepatnya di jurusan Sastra Inggris di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi sebagai perantau memang nilai dari nilai dasar dari ASN yang pertama kali saya terapkan tentunya adalah adaptif, di mana saya berpendapat bahwa adaptif ini kemungkinan besar adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan diri, baik itu dengan lingkungan kerja, dengan rekan kerja, dengan eh, mahasiswa. Nah, di luar itu juga bisa beradaptasi dengan masyarakat gitu. Jadi kemampuan kita untuk menyambut perubahan-perubahan terhadap hal-hal baru juga tantangan-tantangan baru di lingkungan kerja. Begitu Mas Fadli. Ya, terima kasih pada Mbak Epi ya. Kita mendapatkan jawaban yang menarik pada sore hari ini. Baru satu pertanyaan sudah sangat menarik, bahwasanya adaptasi di lingkungan kerja di masyarakat gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Pendra ya, kita beralih ke Mas Pendra. Apa sih itu adaptif itu, Mas? Oke, terima kasih Mas Fadli. Sebelumnya selamat sore menjelang selamat siang menjelang sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Vendra Dwi Ramadan, dosen CPNS dari Kemdikbudristek di Politeknik Negeri Batam. Asalnya dari Surabaya. Eh, Menurut saya Mas, dari salah satu core value dari berakhlak itu yang untuk adaptif, karena saya backgroundnya itu di bidang teknik ya, yang mana juga di program studi yang saya ikutin di Poli Batam adalah program studi teknologi geomatika. Ini fokusnya kebanyakan ke pemetaan. Kami identik dengan istilahnya adalah posisi gitu. Jadi kalau di sini saya lihat eh, adaptif itu bagaimana cara kita sebagai seorang individu ya memposisikan diri kita di mana aja kita berada gitu, baik itu di dalam kampus, kalau di lingkungan kampus ya, di akademik, ataupun di luar kampus itu di masyarakat.
memposisikan diri bagaimana, ya kita harus tahu menempatkan diri kita tuh bagaimana. Kita harus bisa menyesuaikan dengan semua lingkungan yang ada di di sekitar kita gitu. Yang poin beratnya adalah bagaimana kita sadar diri ya, kita harus bagaimana dan bertindak seperti itu. Terima kasih, Ya, Mas. ya, terima kasih. Kita mendapat lagi tanggapan yang berbeda, uh, tanggapan yang berbeda dari Mas Pendra terkait dengan adaptif. Ya, kita tentu harus belajar ya, dimanapun itu, di kampus ya. Di Mas Pendra penempatan di Poli Batam, berasal dari Surabaya, tentu ada adaptasi yang harus dilakukan, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung ya. Tetapi itu poinnya harus harus beradaptasi ya, begitu ya. Nah, kemudian kita coba beralih kepada Mbak Perlisa Panisda. Mengapa kita harus adaptif di lingkungan kerja ataupun di masyarakat? Mengapa kita harus adaptif begitu? Ya, Mbak Perlisa. Baik, Mas Fadli, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, rekan-rekan semua, saya Sarisa Padisda, penempatan saat ini di Universitas Bangka Belitung, dan saya juga berasal dari Bangka Belitung. Eh, Menjawab pertanyaannya, kenapa kita harus menerapkan nilai adaptif? Karena dimanapun dan kapanpun, saya percaya bahwa nilai adaptif ini pasti sangat berguna untuk kita terapkan. Karena dimanapun kita berada, pasti ada saja hal-hal yang belum pernah kita temui begitu. Jadi penyesuaian diri yang cepat, penyelesaian diri yang tepat adalah langkah untuk kita bisa berada di zona nyaman, membuat zona nyaman itu sendiri agar kita bisa bertahan di situ untuk survive. Dan memang penyesuaian lingkungan itu harusnya kita terapkan sedini mungkin untuk bisa membuat dalam konteks ASN ya kita harus membangun lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif seperti itu, Mas. Ya, terima kasih Mbak Perlisa terkait dengan jawabannya. Ya, kita memang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja biar kondusif, aman, nyaman, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kerja sama tim tentu kita harus bekerja sama dengan tim. Ya, kita harus beradaptasi dengan tim atau orang-orang baru yang kita temui di instansi atau di institusi tempat kita bekerja. Nah, terus kita bergeser lagi kepada Mbak Dina. Mbak Dina, gimana nih? Kenapa kita harus adaptif? Ya, Mbak Dina, silakan Mbak Dina. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Rompas. Saya asal dari Manado. Saya juga bekerja di Manado di Universitas Samratulangi Manado. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fadli terkait mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai adaptif itu. Karena ketika kita membiarkan diri kita berdiam diri, kita tidak menerapkan nilai adaptif itu di dalam lingkungan kita, baik dalam di lingkungan kita bekerja maupun dalam lingkungan kita berada atau kita tinggal, maka kita tidak tahu apa yang menjadi perkembangan yang ada. Kita tidak tahu apa yang menjadi kondisi di lingkungan kita. Untuk itu, kenapa kita harus beradaptasi, kita harus berinovasi dengan orang-orang yang sekitar kita agar supaya kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan yang ada, baik itu di lingkungan kita bekerja maupun di tempat kita tinggal atau dimanapun kita pergi dan berada. Intinya harus ada penyesuaian diri dan ada kita beradaptasi di lingkungan kita dimanapun kita pergi dan berada. Begitu, Mas. Ya, terima kasih pada Mbak Dina ya jawabannya. Ya, kita di sinilah kita pada podcast kali ini kita mendapatkan jawaban-jawaban yang berbeda, pandangan-pandangan berbeda dari para Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidik ya. Nah, dari menurut Mbak Dina tadi, kalau kita tidak menyesuaikan diri, tentu kita akan tertinggal. Kita tidak bisa mengembangkan kemampuan diri kita. Kita tentu hanya berjalan di tempat, ya. Kita tidak maju. Tentu kita harus mengembangkan diri, menyesuaikan dengan keadaan, dan terus belajar. Nah, terus
bagaimana terkait dengan adaptif ini, bagaimana kita harus adaptif, bagaimana seharusnya kita berperilaku, bertindak, atau beretika. Ya, mungkin ada pandangan ya, kita tanyakan satu-satu, coba dari Mbak Epi ya. Ya, terima kasih Mas Fadli mengenai bagaimana adaptif itu diterapkan ya, kalau saya Ya, tidak salah. Oke. Saya mungkin berpandangan sebagai dosen secara pribadi, saya kan belum punya pengalaman di bagian pendidikan nih, di bidang pendidikan. Jadi ketika pertama kali mengajar, yang saya ajar itu merupakan Gen Z, generasi Z, yang mana mereka ini sangat aktif di media sosial, sangat sangat cepat tanggap terhadap perkembangan teknologi. Jadi saya harus menyesuaikan diri nih dengan cara mereka belajar supaya apa ya, supaya apa yang saya sampaikan mereka bisa terima dengan mudah begitu. Nah, cara-caranya ya tentunya saya sesuaikan metode pembelajaran saya selama ini eh, dengan gaya-gaya yang mereka bisa terima. Misalnya selama ini saya sering sisipkan kuis-kuis yang meningkatkan antusias mereka nih. Gitu. Jadi sebagai seorang dosen, saya coba terus belajar, berinovasi di dalam pengajaran, kemudian saya juga mencoba untuk fleksibel ya, maksudnya fleksibel ini saya menerima masukan dan kritikan dari siapapun, bahkan dari mahasiswa sendiri, bagaimana seharusnya kelas ini bisa berjalan dengan lancar. Begitu Mas Fadli. ya, terima kasih Mbak Epi. Ya, itu bagaimana kita harus adaptif. Ya, kalau dari menurut pandangan Mbak Epi tadi sebagai dosen tentu harus menyesuaikan diri dengan ya mahasiswa ya. Mahasiswa sekarang Gen Z ya. Gen Z itu ya ada yang bilang Gen Z itu orangnya ya ceplas-ceplos kadang ya. Ya kita harus menyesuaikan, terus juga dia kadang lebih melek teknologi. Nah, kita harus bisa, setidaknya kita harus sama dengan mereka. Kita tidak boleh tertinggal. Nah, kalau menurut ya kita bergeser lagi, coba kita minta pandangan atau sudut pandang dari Mas Pendra ya terkait dengan bagaimana sih Mas Pendra di lingkungan untuk menerapkan nilai adaptif Mas di lingkungan Politeknik Negeri Batam ini. Baik, baik, terima kasih Mas Fadli. Saya akan menyampaikan sedikit cerita pengalaman saya, Mas Mbak sekalian. Di semester ganjil lalu, itu di tahun 2025 itu saya dapat kesempatan untuk menjadi eh, panitia ya dalam acara internasional seminar di kampus gitu. Nah, di SK-nya itu dari kampus itu menuliskan saya sebagai tim editor gitu Mas Mbak. Nah, di sini saya ternyata selain jadi tim editor, pada hari H pelaksanaan itu saya dapat amanah dan itu secara dadakan menjadi seorang moderator. Dan di sini posisi saya adalah sebagai dosen CPNS yang mana belum mengenal lingkungan seminar itu bagaimana ya di lingkungan kampus. Jadi saya mau nggak mau, bisa tidak bisa saya memberanikan diri untuk mengambil amanah tersebut untuk menjadi moderator. Yang mana moderator itu juga pada saat itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi saya dengan kondisi yang ada, saya menyiapkan segalanya dengan baik sehingga pada pelaksanaan hari H itu bisa berjalan dengan baik. Nah, konsep adaptif yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk memposisikan diri saya sebaik mungkin, tidak menolak perintah tersebut karena itu perintah dari atasan ya, seperti itu. Namun tetap menjalankannya dengan kemampuan dan kapabilitas yang saya miliki sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih Mas Pendra. Jadi Mas Ya. Pendra ini penempatan di Poli Batam tiba-tiba menjadi ya menjadi pembawa acara ya, pembawa acara. Wah, luar biasa. Langsung ditunjuk ya, langsung siap ya. Itulah namanya adaptasi. Kita harus beradaptasi ya, dimana dengan tugas dan tanggung jawab kita, apapun tugas dan tanggung jawab kita, tentu kita harus beradaptasi dan kita harus siap. Siap. Kita harus siap dengan keadaan yang ada. Nah, kalau menurut Mbak Pelisa bisa diceritakan Mbak bagaimana terkait dengan nilai adaptif ini, dan ya mungkin ada Mbak Perlisa ini ada role model atau tokoh yang menjadi panutan atau menjadi contoh bagi Mbak Perlisa. Silakan Mbak Perlisa. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk saya pribadi, siapa
saya lagi tanya siapa dan role model yang saya miliki, Mas ya. Iya, Eh, Kalau untuk siapa, menurut saya siapapun orang yang bisa menerapkan nilai adaptif itu seharusnya bisa jadi role model. Tapi dalam hal ini, kalau saya mengambil contoh itu adalah rekan-rekan kerja di lingkungan kerja saya. Dan terutama adalah rektor kami, Profesor Ibrahim. Kenapa saya memilih beliau? Karena dari yang saya lihat dalam beberapa waktu saya bekerja sebagai CPNS di Universitas Bangka Belitung, beliau adalah orang yang sangat terbuka dengan perubahan. Beliau juga mampu membaca kebutuhan organisasi. Di masa beliau, beliau mengeluarkan kebijakan itu yang menurut saya sangat menarik, juga di sisi lain itu berat untuk individu yang menjalankan begitu, karena beliau menuntut semua tendik itu mampu dan bersedia ditempatkan di unit kerja manapun. Jadi ada satu kasus yang terjadi bahwa ada tendik kami yang sebenarnya sarjana ilmu perpustakaan, tetapi sekarang ditempatkan sebagai pengelola keuangan. Itu menurut saya lintas ilmu yang sangat jauh, karena menurut saya pribadi untuk mengelola keuangan itu sangat berat. Jadi uh, beliau juga sudah menerapkan nilai adaptif itu dalam beberapa bulan, terus belajar untuk menjalankan tugas sebaik mungkin. Gitu, Mas. ya, terima kasih Mbak Perlisa. Sangat menarik ya terkait dengan adaptif ini. Tentu nilai-nilai ya fleksibilitas. Fleksibilitas tentu kita harus punya itu. Kita harus punya nilai fleksibilitas, harus siap tadi, harus siap dengan ya tugas dan tanggung jawab kita dimanapun itu, ditempatkan di mana, ditugaskan dimanapun, pekerjaan seperti apapun, kita harus memiliki sifat atau karakter adaptif, ya fleksibilitas ya, tentunya. Nah, kemudian bagaimana sih menurut pendapat dari Mbak Dina terkait dengan nilai adaptif, dan mungkin Mbak Dina juga ada role modelsnya. Ya, silakan Mbak Dina. Oke, Mas, untuk saya yang menjadi role model saya, yang memotivasi saya yaitu ada salah satu dosen saya, mantan dosen saya. Dia juga pernah menjabat sebagai pimpinan di tempat saya bekerja di sini. Kenapa saya mengambil beliau sebagai role model saya? Karena beliau itu dalam berinovasi itu sangat bekerja keras. Kenapa saya bilang dia sangat bekerja keras? Ketika dia bekerja, dia selalu beradaptasi dengan mahasiswa yang ada. Karena mahasiswa di sini bukan cuma dari satu daerah, tapi dari berbagai daerah. Tentunya beliau itu memanfaatkan atau beradaptasi dengan mahasiswa itu dengan waktu yang cukup banyak. Soalnya ketika dalam penelitian, em, masalah waktu itu bukan sebagai masalah biasa, tapi waktu itu tidak terbatas. Harus banyak waktu yang dibuat oleh beliau, sehingga ketika jam kerja kantor sudah selesai, beliau tetap ada. Karena dia ingin berinovasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada untuk mencapai tujuan dia sebagai seorang pelayan publik, begitu, Mas. Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi kita mendapatkan pandangan lagi, sudut pandang yang berbeda dari Mbak Dina terkait dengan nilai adaptif, bahwasanya adaptif itu tidak hanya kepada instansi atau institusi, pada rekan kerja, tetapi juga harus kepada mahasiswa. Kita harus bisa membimbing para mahasiswa, memberikan ilmu-ilmu kepada mahasiswa. Ya, kita ya menyediakan waktu tambahan kepada mahasiswa, dan inilah salah satu bentuk dari pengembangan diri dan salah satu kemampuan kita untuk turut serta membangun para penerus, ya penerus agar para penerus ini dapat memasuki dunia kerja, memasuki tempat yang baru, tentu dunia-dunia yang baru setelah mereka tamat dari universitas tersebut, ya. Tentu inilah yang menjadi poin utama kita, ya, poin-poin kita ini poin-poin utama semua ini kita ini, karena memang sebagai ASN kita nih harus memang adaptif,
adaptif. Nah, tentu kita harus adaptif dan kita memiliki nilai-nilai yang harus kita tanamkan baik pada diri kita pribadi ataupun pada rekan kerja dan para mahasiswa tentu ya. Nah, baik di lingkungan sivitas akademik ataupun di masyarakat. Nah, terus untuk siapa, di mana dan kapan kita sepakat ya terkait dengan siapa, di mana dan kapan. Tentu siapa saja untuk kita, dimulai dari diri kita, untuk institusi, pimpinan, ya, rekan kerja, mahasiswa, dan tentu untuk masyarakat ya sebagai bentuk pengabdian kita pada masyarakat. Nah, di mana ya di lingkungan kampus, di luar kampus, di saat tugas ataupun di luar tugas. Serta kita juga harus memiliki etika. Nah, etika dan perilaku yang baik ya tentu ya. Terus ya kita ya sangat menarik ini. Saya sampai tidak bisa berkata-kata lagi karena memang materi ini sangat menarik lah ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Tentu materi ini sebagai ASN kita harus memiliki nilai adaptif, bukan sekedar tuntutan administrasi, tetapi merupakan sikap profesional dan wujud komitmen terhadap pengabdian kepada negara. Adaptif berarti siap belajar, siap berubah, siap berkembang, dan dalam setiap dinamika tugas dan lingkungan yang baru. Ya, kita juga harus melek terkait dengan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan juga tidak lupa saya sematkan istilah atau peribahasa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Berarti setiap daerah, tempat atau masyarakat dan tempat kerja ya memiliki budaya, adat istiadat, kebiasaan dan aturan yang berbeda-beda yang harus kita ikuti ya. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan aturan-aturan setempat. Ya, itu saja mungkin pertemuan kita pada sore hari ini, bincang-bincang kita pada hari ini. Ya, terima kasih kepada para narasumber dari Kemendikti-Saintek angkatan 38 ini, kelompok 2 tahun 2026. Ya, kita akan berjumpa lagi di podcast kita selanjutnya, tentu saja di Nusa Talk. Adaptif dalam berakhlak. Ya, terima kasih. Itu jargon Terima kita kasih, ya. Mas. Ya. Oke. Terima kasih para narasumber sekalian. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, bincang-bincang kita pada hari ini, dan mohon maaf apabila saya ada salah penyampaian, ada salah tanggapan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai berjumpa kembali. Sehat dan Selamat bahagia sore, untuk kita Mas. semua. Terima Terima kasih semuanya. kasih.